Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafari Sanad Hayar, NRP 15/2019-130. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya dengan judul Deteksi Kesalahan Pelafalan Makro Huruf Ain sesuai sanad menggunakan mel frekuensi serta koefisien dan IPNET. Untuk agenda presentasi ini pertama membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, landasan teori, gambaran sistem, blok diagram, dan flowchart sistem, analisis kebutuhan sistem, dan jadwal penelitian. Nah, untuk latar belakangnya, jadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang merupakan kewajiban umat muslim, gitu ya, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sistem metode yang sistem metode pengenalan suara, salah satunya ekstraksi fitur, mel frekuensi Cepstrom coefficient, itu metode untuk mengekstraksi mengkarakterisasi sinyal audio, dan CNN atau jaringan saraf konvensional sebagai salah satu algoritma deep neural network yang diimplementasikan untuk pengolahan data citra ini untuk mengklasifikasi suatu data citra agar bisa klasifikasi sesuai keinginan dari pembuat model. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah jadi masih banyaknya umat Islam yang sulit melafalkan makhraj huruf ain gitu. Tidak tahu di mana letak kesalahannya oleh kesalahannya. Nah, oleh karena itu dibuatlah dua rumusan masalah. Itu yang pertama, bagaimana cara mendeteksi suara pelafalan huruf ain sehingga dapat diidentifikasi mudah oleh mesin. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun algoritma pembelajaran mesin sehingga mesin dapat mengklasifikasikan kesalahan pelafalan makhraj huruf ain. Nah, landasan teorinya pertama mengenai pengenalan ucapan. Jadi bagaimana ucapan itu dapat dikenali oleh mesin. Kemudian mel frekuensi Cepstrom coefficient itu tadi metode ekstraksi untuk mengkarakterisasi sinyal audio. Kemudian deep learning itu adalah model pembelajaran mesin yang berbeda tekniknya dari machine learning dan artificial intelligence. Nah, gambaran sistemnya, jadi pertama kita akan mengambil data dari 10 orang pemilik sanad dan 10 orang biasa sebagai data uji. Nah, kemudian dimasukkan ke si model pembelajaran arsitektur IPNET yang menggunakan 3 lapis filter yang diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian diproses training dengan 100 kali epoch atau 100 kali putaran. Nah, model dikatakan bagus apabila output membentuk kurva yang smooth dengan mengikuti pola tren dari data yang ada di training. Nah, hasil riwayat tadi akan hasil riwayat akurasi training tadi akan direkam dan diolah menggunakan regex dan Google Spreadsheet. Nah, ini alur dari penelitian kami. Yang pertama, akuisisi data, kemudian di pre-processing, dikategorisasi, diukur suaranya, kemudian ditentukan medianya dan di stretching. Kemudian kita akan dapatkan data latih. Nah, data latih tadi di ekstraksi fiturnya, kemudian di training di model training IPNET, kemudian keluarlah hasil model yang sudah di training. Nah, kemudian masuk ke fase data validasi. Nah, masuk ke sesi validasi, diambillah data validasi, kemudian data validasi di ekstraksi fiturnya. Nah, model sudah di training tadi, itu dimasukkan data validasi sehingga model yang training tadi ini lebih valid hasilnya. Nah, setelah model training yang sudah divalidasi ini, kemudian kita masuk ke sesi uji. Nah, data yang kemudian kita ambil lagi data uji yang dari akuisisi data yang sudah kita bagi. Nah, data uji tadi di ekstraksi fiturnya, kita masukkan ke data yang ke model yang sudah divalidasi. Nah, kemudian keluar model yang sudah diuji. Nah, model yang sudah diuji ini adalah hasil terakhir yang nanti bisa memprediksi suara pelafalan huruf ain, apakah itu benar atau salah. Ini flowchart-nya, flowchart sistemnya, sistem aplikasi. Pertama kita rekam dulu sebuah suara.
Nah, suara tadi kita tentukan mulai dari data latih, data validasi, atau data tes. Kalau data tadi latih dan data validasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita ekstraksi filter dulu, kita masukkan ke model model training. Kalau jadi data tes berarti ini untuk menguji model tadi apakah data tadi sudah model tadi sudah terlatih dengan benar. Nah, kita ke masuk uji itu akan sudah masuk ke sesi klasifikasi apakah pelafalan huruf AIN itu benar atau tidak. Nah, kalau benar berarti itu terklasifikasi, kalau tidak itu berarti balik lagi ke awal ke pengujian. Nah, kalau terus melanjutkan pengecekan suara itu akan balik lagi ke awal untuk merekam suara, kalau tidak berarti lanjut ke tombol keluar atau keluar dari aplikasi. Nah, ini kebutuhan sistem yang diperlukan dalam penelitian ini. Pertama, kebutuhan perangkat keras yaitu laptop yang kita gunakan di sini adalah IDEA Flex 5, RAM 16 GB, 64 bit, kemudian mic wireless untuk merekam suara, yaitu portable mic 2,4 GHz. Kalau untuk kebutuhan perangkat luasnya, kita menggunakan Windows 11 64 bit, Python, regex, dan Google Spreadsheet. Untuk jadwal penelitiannya, kita di minggu terakhir April untuk persiapan perencanaan, Mei pengambilan data, Juni pembuatan model sistem, pelatihan model sistem, Juli validasi model sistem, pengujian model sistem, dan implementasi model sistem. Seperti itu proposal penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.